Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Gufran. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Fakultas saya Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Tujuan membuat video ini, saya ingin menyelesaikan ulangan akhir semester Etika Bisnis, yaitu mencari sebuah contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang terjadi di dunia bisnis. Yaitu perusahaan yang saya ingin bahas yaitu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Yang pertama yaitu ada dua sudut pandang yang muncul dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Yaitu yang pertama, melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat berbahaya, yaitu metil parahidroksi benzoat dan benzoic acid atau asam benzoat, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka tidak melakukan pelanggaran etika bisnis, yaitu kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksi benzoat dan benzoic acid, yaitu asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Lalu tanggal 9 Juni 2010, Food and Drugs Administration Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan FDA. Dalam surat itu juga dicantum tanggal pemeriksaan Indomie dari Januari 20 Mei 2010. Terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu Indomie goreng dan saus barbecue. Kasus Indomie kini mendapatkan perhatian anggota DPR dan Komisi 9 akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantina. Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu secepatnya kalau bisa hari Kamis ini, kata Ketua Komisi 9 DPR, yaitu Ibu Ripka Ciptaning di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 12 Oktober 2010. Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. Dan lalu Ibu Desi Ratna Ningtyas, seorang praktisi kosmetik, menjelaskan dua zat yang terkandung di dalam Indomie, yaitu metil parahidroksi benzoat dan benzoic acid atau disebut asam benzoat, adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama Nipagin dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri. Pemakaian Nipagini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Ibu Kustantina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Ibu Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung Nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Lanjut kata Ibu Kustantina. Tetapi bila kadar Nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg Nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker.
Menurut Ibu Kustantina, Indonesia yang merupakan anggota Sodek Alimentarius Convention, produk Indomie sudah mengakui kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Sodek. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi Indonesia. Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis, sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang diterapkan, sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih dalam tahap wajar. Dan pembahasan masalahnya yaitu Indofood merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produk-produknya banyak diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya adalah produk mie instan Indomie di Taiwan sendiri. Persaingan bisnis ini mie instan sangatlah ketat. Di samping produk mie instan dari negara lain, produk ini mie instan asal Taiwan pun banyak membanjiri pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar 1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga mencapai 5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen dan juga banyak TKI asal Indonesia yang menjadi konsumen favorit dari konsumen. Produk Indomie selain karena harganya yang murah, juga mereka sudah familiar dengan produk Indomie. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya yang mahal, sehingga disinyalir pihak perindustrian Taiwan mengklaim telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak konsumsi karena mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak PT Indofood. Selalu produsen Indomie mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan Indomie, dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari fakta tersebut, disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Yang menjadi pernyataan adalah mengapa tidak sedari dulu produk Indomie dibahas oleh pemerintah Taiwan atau pemerintah melarang produk Indomie masuk pasar Taiwan, melainkan mengklaim produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi pada saat produksi tersebut sudah menjadi produk yang diminati di Taiwan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis. Hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Dan solusi perlindungan konsumen itu yaitu solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis dalam hal perlindungan konsumen pada kasus yang dialami perusahaan
Dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Ayat 2, dan Pasal 15, Pasal 17, Ayat 1, huruf A, huruf B, dan huruf C, dan huruf E, Ayat 2. Dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa yang pertama itu perampasan barang tertentu, yang kedua pengumuman putusan hakim, yang ketiga pembayaran ganti rugi, yang keempat perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, yang kelima yaitu kewajiban penarikan barang dari peredaran, yang keenam pencabutan izin usaha. Dan kesimpulannya yaitu dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Dan tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanya kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia, bukan di Taiwan. Sehingga terjadinya kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Dan sarannya yaitu saran bagi pihak perindustrian Taiwan agar tidak serta-merta menyatakan bahwa produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi. Apabila ingin melindungi produsen dalam negeri, pemerintah bisa membuat perjanjian dan kesepakatan yang lebih ketat sebelumnya dalam proses ekspor dan impor. Karena kasus tersebut berdampak besar bagi produk Indomie yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara lain yang negaranya memperdagangkan Indomie asal Indonesia. Dan sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.